Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gunawan Abdul Fatir. Di sini saya akan mewawancarai seorang tokoh masyarakat, yaitu dengan Bapak Dr. Andos Haji Sufyan. Beliau juga seorang tokoh masyarakat, kepala sekolah, dan juga beliau juga mempunyai usaha. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin waktu sebentar ya Pak buat mewawancarai Bapak pada malam hari ini. Silahkan. Kalau boleh tahu asal Bapak dari mana nih? Kampung yaitu Tanjung Lajau yang terletak di Kecamatan Sapah atau Kabupaten Indragiri Hilir, dan kampung Bapak yang namanya Tanjung Lajau itu adalah kampung terisolir. Kemudian pendidikan yang ada hanya SD. Ya. Oke Pak. Terus boleh Bapak sedikit cerita tentang dari Bapak mulai pendidikan sampai sekarang? Diringkas saja nggak Bapak, sedikit aja Pak. Dari melihat orang yang contoh guru pendidikan lebih tinggi daripada murid. Di mana guru ini mendapatkan pendidikan, minimal pergi ke kabupaten atau ke provinsi. Waktu itu Bapak ingin melanjutkan pendidikan dari Senawiyah ke PGA, itu adalah hanya di Pekanbaru yang adanya. Tahun 85 meninggalkanlah kampung. Orang tua sekaligus saudara semuanya ditinggalkan untuk mendapatkan pendidikan. Waktu itu adalah masuk ke PGA. Selesai PGA, Bapak masuk lagi ke IAIN, yaitu jurusan PAI, Pendidikan Agama, pada tahun 97. Kemudian tahun 97 itu sehingga pendidikan dilanjutkan terus. Bapak mendapatkanlah itu terakhir gelar sarjana pendidikan, itu sarjana. Nah, setelah 93 itu pendidikan disebut yaitu SPD, ya, sarjana pendidikan. Kalau waktu Bapak itu masih terakhir mengambil gelar namanya S1 itu sarjana. Ya. Terus kalau kan tadi Bapak sekarang jadi kepala sekolah MDA ya? MTS, MDA juga ya. Gimana sih prosesnya itu Pak? Kok bisa Bapak jadi kepala sekolah di sekolah tersebut? Di sekolah MTS Al-Fajar, dulunya Bapak hanya wakil kurikulum. Jadi setelah wakil kurikulum berkecimpung, itu adalah kepala sekolah yang bernama Dr. Andos Mustahid Karim. Kemudian digantikan lagi Pak Said Hasimi. Barulah Bapak menjadi kepala sekolah MTS Al-Fajar. Tentunya orang juga menilai, itulah kita, di mana kita bekerja perlu bersungguh-sungguh. Perlu kita, yang namanya kepala sekolah rupanya tidak ada di pendidikan, tetapi kita ilmu itu dapatnya di lapangan. Dengan adanya ilmu dapat di lapangan, kita bertambah, akhirnya orang menilai kita mampu menduduki jabatan kepala sekolah, maka diberikanlah kepercayaan kepada Bapak. Oke. Kalau gitu ada juga nih Bapak punya usaha katanya kan? Kalau boleh tahu usaha apa tuh Pak? Itu namanya gas milon. Gas. Usaha gas. Ini juga kita harus, kalau ingin punya usaha itu, ya kita pergi ya
mencari ilmu. Dengan adanya, karena di pendidikan waktu Bapak itu kan tidak ada namanya usaha, tapi Bapak sebelum itu juga pernah memegang koperasi. Nah, dengan memegang koperasi itu, disitulah pengalaman selalu ada namanya usaha kecil. Akhirnya waktu itu dengan bank, selalu rapat dengan orang bank untuk mendapatkan ada namanya uang untuk menambah modal. Nah, dengan pengalaman di situ, Bapak ingin membantu masyarakat sehingga gas itu harganya mahal sampai 25.000 dan sampai 30. Tetapi Bapak buka usaha gas niat untuk menolong masyarakat. Nah, di sana ditetapkan harga 18.000. Dengan kita jual 18.000, masyarakat yang biasa beli 25, akhirnya terbelilah harga 18. Dengan terjadinya itu, kemudian di masyarakat yang harga 25 tadi paling tinggi harga 20.000. Tapi kalau dengan Bapak tetap orang membeli harga 18.000. Oke, terakhir nih Pak, boleh kasih motivasi gitu buat anak-anak muda sekarang yang malas-malasan belajar gitu, malas menuntut ilmu, padahal kan ilmu itu penting bagi kehidupan kita juga semuanya. Boleh sedikit motivasi gitu Pak, atau saran gitu. Bagi anak-anak muda, saat ini kita adalah persaingan tinggi. Pertama di segi IT. Orang hari ini bisa ke luar negeri, kalau dulu kami tak punya HP, tak punya telepon. Bagaimana? Hanya ada Telegram. Itu pun orang punya HP satu-satu. Nah, dengan adanya hari ini HP dan anak-anak muda, tidak ada namanya tidur, tidak ada. HP itu digunakan atau dimanfaatkan hanya untuk kebaikan, tidak ada untuk main-main seperti main game, macam-macam anak sekarang. Nah, itu tidak ada manfaat. Kita kaji manfaat. Nah, manfaat ini bagi anak muda, siapa yang bersungguh-sungguh pasti dapat man jada wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh dapat. Nah, siapa bermalas-malasan itu tidak akan mendapat. Makanya hari ini tanah hanya itu cuma dibuat oleh Allah. Tidak, orang ramai. Apa yang bisa dibagi? Tentu adalah menuntut ilmu. Nah, dengan adanya menuntut ilmu, kita punya ilmu itu adalah fardu ain. Menuntut ilmu itu fardu ain. Nah, dengan adanya apa yang dikatakan fardu ain, wajib setiap orang menuntut ilmu. Nah, ilmu itu apa saja? Baik kita apa yang kita mau kita ambil. Contoh kita berdagang. Nah, pasti kita mencari ilmu tentang berdagang. Bagaimana cara berbisnis yang baik? Kita buka hari ini di Google. Tidak perlu kita sibuk seperti mencari. Kita cukup Google. Nah, itulah orang menggunakan IT. Dengan adanya IT, anak-anak sekarang lebih maju dibandingkan kami yang dulu. Kenapa? Hari ini bisa melihat di mana saja, tak perlu buka buku, cukup buka HP. Mau cari ilmu apa? Cari ilmu apa? Semuanya tinggal ketik Google ada. Nah, jadi anak-anak sekarang ini jangan ada bermalas-malasan tidur atau main game, tetapi manfaatkan HP untuk mencari ilmu. Nah, ilmu itu tidak semestinya kita harus ke kampus, tidak semestinya kita harus ke sekolah. Bagi sekarang ini cukup karena anak-anak sekarang sudah bisa baca, buka di Google, mau cari apa, tentang bisnis apa, tentang bisnis apa, semua ada. Nah, dengan adanya itu tinggal hari ini memacu. Nah, bagaimana? Nah, itulah kita juga habis punya ilmu, kita ikut seminar.
kita ikut seminar ini. Kita ikut seminar tentang apa yang kita inginkan. Akhirnya kita sudah matang, punya ilmu dan punya pengalaman. Dengan adanya punya ilmu dengan pengalaman, baru kita praktekkan yang sebenar-benarnya. Oh, kita mau buka usaha ini, insya Allah dengan punya ilmu, punya pengalaman, kita lakukan, insya Allah berhasil 80%. Mungkin hanya 20% atau 25% kita kegagalan. Mengapa? Karena kita hari ini punya ilmu dan punya pengalaman. Oke Pak, terima kasih atas waktunya dan juga sedikit cita-cita juga Bapak tentang kehidupannya. Cukup sekian, terima kasih waktu ya Bapak. Oke, terima kasih untuk wawancara malam ini. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.